Bab 1670. Alam tertinggi. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Aldi yang di kejauhan menghilang dan tatapannya berangsur-angsur menjadi serius. Warrior yang juga sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka pedang ini menjadi sangat marah dan itu sangat kuat. Dalam sekejap, warrior yang mengerti. Alasan mengapa pedang kayu ini sangat marah adalah kata-kata Aldi yang barusan. Kata-kata pihak lain merupakan penghinaan terhadap pedang kayu ini. Pedang kayu rongsokan. Dia bahkan tidak berani mengatai pedang ini seperti itu karena pedang ini dapat melukai 6 api ilahi. Pedang kayu mengeluarkan cahaya yang menembus langit dan energi pedang itu menghancurkan formasi pelindung kota dalam sekejap. Namun, wajah Aldi yang tetap tenang, tidak terlihat panik sedikit pun. Pada saat ini, warrior yang menggerakkan tangan kanannya dan ketika pedang kayu itu terbang kembali ke depan warrior yang, tirai cahaya putih muncul di langit. Formasi pelindung kota muncul lagi di langit. Di kejauhan, Aldi yang tiba-tiba berkata, selama formasi ini tidak dihancurkan, itu tidak akan hilang karena formasi ini dijaga oleh master alam alami keluarga Yang. Jadi warrior Yang, kamu tidak bisa menghancurkan formasi ini. Warrior yang terdiam sesaat, lalu mengangguk, jika tidak bisa menghancurkan formasi, maka hancurkan orangnya. Ketika suara itu jatuh, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Karena cahaya pedang itu, ruang itu seperti kayu busuk, di mana dalam sekejap terkoyak oleh pedang panjang. Di kejauhan, Aldi yang menyipitkan matanya sedikit, maju selangkah dan melemparkan pukulan. Pukulan keluar. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dan ketika kekuatan ini muncul, ruang dalam jarak ribuan meter di sekitarnya tiba-tiba naik dan turun dengan keras. Pada saat ini, cahaya pedang warrior yang telah tiba. Saat cahaya pedang warrior yang bertabrakan dengan kekuatan ini, ada keheningan sesaat. Kekuatan itu terkoyak hingga membuat lubang besar, kemudian warrior yang langsung mengenai Aldi yang di depannya. Melihat adegan ini, ekspresi Aldi yang tiba-tiba berubah. Dia sudah tidak berani memiliki sedikit pun penghinaan di hatinya. Dia mengepalkan tangan kanannya, kemudian membantingnya ke depan lagi dengan keras. Seiring suara ledakan, seluruh tubuh Aldi yang langsung terlempar ratusan kaki jauhnya dan pada saat yang sama, seluruh lengannya langsung terbelah dua oleh pedang warrior yang, tapi tidak jatuh dari bahunya. Darah terus meluap keluar dari titik di mana lukanya itu berada. Aldi yang menatap tangannya, lalu menatap warrior yang, pedang macam apa yang kamu miliki ini? Kenapa kekuatannya? Ketika berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena warrior yang sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan menghampirinya. Aldi yang terkejut, energi hitam di tubuhnya berlari liar, kemudian energi emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tangan kirinya, kemudian dia menembak ke depan dengan telapak tangan kirinya. Kekuatan yang kuat langsung memecahkan ruang di sekitarnya, tetapi ketika mengenai pedang warrior yang, kekuatan itu terkoyak lagi satu persatu. Tertawa. Satu lengan langsung terbang keluar dan Aldi yang sendiri langsung dipukul mundur oleh kekuatan ini sejauh 3000 kaki. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan karena cahaya pedang itu, ruang itu terkoyak. Melihat adegan ini, wajah Aldi yang langsung berubah. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan dalam sekejap, sebuah momentum mengerikan menyapu tubuhnya. Namun, momentum ini baru saja menyentuh pedang warrior yang sudah langsung hancur dan dalam sekejap, cahaya pedang menikam Aldi yang. Pada saat ini, ekspresi Aldi yang menjadi sangat pucat.
Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Detik berikutnya, lelaki tua itu menamparkan telapak tangannya ke depan, dan ketika telapak tangannya keluar, cahaya keemasan langsung menenggelamkan warrior Yang. Pada saat ini, energi pedang tiba-tiba merobeknya. Di lapangan, suara keras tiba-tiba terdengar, kemudian lelaki tua itu dan Aldi yang langsung dipukul mundur ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, ruang di depan mereka berdua berubah menjadi jaring laba-laba, yang sangat menakutkan. Segera, lapangan kembali tenang. Di kejauhan, warrior yang menatap lelaki tua itu. Dia mengenal lelaki tua ini, yaitu Jeremy yang menduduki peringkat kedua di antara 7 marsal. Ketika pihak lain menyelamatkan marsal lain darinya, dia bahkan menyuruhnya untuk mengingatnya, jadi tentu saja dia tidak melupakannya. Warrior yang mencabut pedangnya dan berkata, "Apa-apaan situasi sekarang ini? Yang muda tidak mampu, jadi yang tua yang turun tangan." Jeremy yang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu benar-benar mengejutkan semua orang, kamu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menunjuk Jeremy yang, lalu berkata, "Jangan bicara omong kosong padaku, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan. Apa yang harus aku lakukan, cukup langsung katakan saja." Jeremy yang sedikit menyipitkan matanya, dia memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Keluarga tidak ingin terlalu memojokkanmu dan bisa memberimu kesempatan untuk hidup, asalkan garis keturunanmu dihapuskan. Selama kamu tidak memiliki darah keluarga yang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga yang dan keluarga dapat memberimu satu kesempatan untuk hidup. Tidak boleh." Pada saat ini, Hanoli tiba-tiba berkata, "Jangan dengarkan dia." Warrior yang memandang Hanoli, "Apa maksudmu?" Hanoli berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka mencoba menghancurkanmu dengan menyamar. Garis keturunan adalah sumber seseorang, seperti halnya seperti energi kehidupan. Jika kamu kehilangan garis keturunan, itu seperti pohon tanpa air, dia tidak dapat tumbuh lagi." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Dan juga, jika kamu tidak memiliki garis keturunan sendiri, kamu harus menggunakan darah orang lain untuk mengisi darahmu sendiri. Meskipun cara ini memungkinkan, akan tetapi garis keturunan yang berbeda akan menolak tubuhmu dan tubuhmu sendiri juga akan menolak garis keturunan itu, lalu pada saat itu, akan ada masalah tanpa akhir." Warrior yang menoleh untuk melihat Jeremy yang dan berkata, "Apakah dia benar?" Jeremy yang berkata dengan datar, "Ini adalah batasan akhir yang bisa kita berikan." Warrior yang terdiam sejenak, kemudian berkata, "Menghapus garis keturunan. Tidak bisa, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membuatku rela menyerahkan garis keturunanku, tapi sayangnya dia sudah mati." Dia berhenti dan berkata lagi, "Namun, aku bersedia meninggalkan keluarga yang dan tidak kembali ke keluarga yang." "Tidak bisa." Jeremy yang berkata, "Kamu memiliki darah keluarga, yang berarti kamu berasal dari keluarga yang. Selama kamu berasal dari keluarga yang, maka ada kemungkinan tak terbatas. Apakah kamu sudah paham?" Pada saat ini, Hanoli tiba-tiba berkata, "Mereka takut kamu akan memberontak di masa depan. Jadi hanya ketika kamu kehilangan darah keluarga yang, mereka dapat benar-benar tenang, lalu dengan begitu, bahkan jika kamu kembali ke keluarga yang di masa depan, kamu juga bukan bagian dari keluarga yang dan tidak ada yang akan mendukungmu." Warrior yang sedikit mengangguk, lalu menatap Jeremy yang dan berkata, "Aku tidak akan setuju untuk menghapus garis keturunan. Namun,
aku bersedia untuk keluar dari keluarga Yang. Aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan terlibat dalam masalah keluarga Yang. Bagaimana? Jeremy yang memandang warrior Yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, tidak mungkin. Warrior Yang mengangguk, kalau begitu mari kita mulai. Jeremy yang berkata, warrior Yang, kamu harus memikirkannya dengan baik. Menukar garis keturunan dengan satu kesempatan hidup itu sangat sepadan. Warrior Yang terkekeh, pada dasarnya kalian tidak yakin padaku, bahkan jika aku menghancurkan diafragma dan basis kultivasiku, kalian juga masih tidak akan mempercayaiku. Bagi kalian, hanya dengan mati barulah bisa membuat kalian merasa tenang. Jadi, jika tebakanku benar, bahkan jika aku melepaskan garis keturunanku, kalian juga pasti akan membunuhku, tapi tidak sekarang. Benar, kan? Jeremy yang terdiam lama, lalu berkata, karena kamu tidak mau melepaskan garis keturunanmu, maka tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, lalu berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke arah warrior Yang. Ketika tiba di atas kepala warrior Yang, dia mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju ke arah kepala warrior Yang. Kekuatan kuat yang terkandung dalam tinjuan itu secara langsung membuat ruang di sekitar warrior Yang menjadi pusaran dan warrior yang ada di dalamnya, tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kuda yang tak terhitung jumlahnya yang terasa sangat menyakitkan. Namun, wajah warrior Yang masih terlihat tenang. Saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang dihunuskan. Seiring suara ledakan, ruang di depannya runtuh seketika, kemudian cahaya pedang melintas di lapangan. Pada saat ini, ledakan terdengar dan Jeremy yang awalnya masih berada di depan warrior Yang pun langsung dipukul mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Jeremy yang berhenti, tangan kanannya langsung terbelah menjadi dua, kemudian jatuh dari bahunya. Jeremy yang melihat kedua lengan yang jatuh dari bahunya, lalu menatap pedang kayu di tangan warrior Yang, pedang yang sangat kuat, bahkan aku tidak bisa menahannya. Pada saat ini, warrior Yang menoleh untuk melihat Hanoli, yang ada di sampingnya dan berkata, kamu pergi dulu. Hanoli masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior Yang berkata lagi, dalam memilih teman yang penting adalah harus melihat ketulusan hatinya dan aku sudah merasakannya. Bukan hanya berbagi suka dan duka bersama baru disebut teman dan saudara. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Hanoli terdiam. Warrior Yang berkata lagi, kekuatanmu sangat bagus, tetapi tidak ada gunanya tetap tinggal di sini, jadi pergilah terlebih dahulu. Hanoli terdiam cukup lama, lalu mengangguk dan berkata, oke, aku pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tahu dengan sangat jelas, seperti yang dikatakan warrior Yang, dia tidak ada gunanya untuk tinggal di sini. Melainkan bila dia tetap di sini, itu akan membuat warrior Yang memiliki banyak kekhawatiran. Jadi kepergian dia adalah bantuan terbesar bagi warrior Yang. Warrior Yang memandang Jeremy Yang dan berkata, seharusnya tidak masalah bukan dengan membiarkan dia pergi. Jeremy Yang sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, warrior Yang tiba-tiba menghilang di tempatnya dan ini membuat ekspresi Jeremy Yang berubah. Lalu dia muncul di belakang Aldi yang terluka parah, kemudian sebuah pedang menusuk tenggorokan Aldi Yang. Warrior Yang mengangkat kepalanya dan melirik ke Skylar, biarkan dia pergi, maka guardian keluarga yang akan hidup. Keluarga yang sudah tidak ada tuan muda yang hebat lagi bukan? Jadi kalian pasti tidak ingin dia mati, bukan?
Skylar terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku turuti kemauanmu." Warrior yang memandang ke langit dan pada saat ini, Hanoli telah meninggalkan benua. Warrior yang menarik pedangnya dan berjalan ke pinggir. Pada saat ini, 72 orang tiba-tiba muncul di sekitarnya. 72 jenderal dari keluarga Yang. Selain itu, lelaki tua lain muncul di samping Jeremy Yang. Sama-sama alam alami. Bunuh. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Di kejauhan, warrior yang menyunggingkan senyuman mengerikan di sudut mulutnya dan pembuluh darahnya sedikit bergetar di bawah kulitnya. Bersambung.